Nah, tapi aku tuh nemu kendala-kendalanya kenapa sih video mereka itu nggak masuk FYP. Nah, ada sewaktu-waktu video aku tuh tiba-tiba tembus waktu itu 300 like-nya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Lanjut lagi. Nah, di hari ini Cece itu mau ngasih tutorial ke kalian supaya video kalian tuh masuk FYP. Tapi beda sama video-video sebelumnya. Biasanya Cece tuh pakai link ataupun pakai apa gitu ya, kayak penambah robot kayak gitu. Tapi kali ini Cece bakal ngasih bener-bener yang alami banget, dan ini yang Cece lakuin waktu pas dulu masih awal main TikTok, masih kayak baru pemula gitu ya. Nah, sebenarnya di TikTok itu ada beberapa kendala. Yang pertama, belum disetting aplikasinya. Yang kedua, itu masalah like, komen, segala macamnya. Nah, itu tuh berpengaruh juga buat video kalian tuh masuk FYP orang gitu. Sedangkan video orang ketika masuk FYP, misalnya kayak contohnya nih video karya Ricis atau video sub TikTok yang lainnya kayak Sandi SS, Ike Jenner segala macamnya, itu bisa masuk di beranda kalian karena TikTok itu respon kayak videonya itu besar gitu, kayak dia banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Nah, semakin banyak ketiga hal itu dilakuin, jadi video kalian itu bakal diputar lagi di beranda orang kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih yang nanya, Kak, tapi video aku nggak ada yang like, Kak, videoku nggak ada yang komen, Kak, videoku nggak ada yang nge-share gitu. Terus aku kayak mana? Nah, di sini Cece bakal kupas semua gimana cara-caranya dan tips-tipsnya buat kalian semua. Karena ini dulu tuh Cece ngelakuin ini tuh dari awal banget ya, main TikTok tuh dari followersnya tuh 0 gitu. Terus Cece tuh juga belum jadi, istilahnya Instagram itu masih followersnya tuh masih 1000, belum sampai beribu-ribu gitu, kayak cuma 1100 berapa gitu. Nah, istilahnya Cece tuh bukan seleb dulunya, emang biasa karena main TikTok. Jadi alhamdulillah banget naik sedikit-sedikit gitu. Nah, Cece tuh ngelakuin hal-hal ini sebelumnya. Cece bisa dapat followers segitu banyak belum banyak sih sebenarnya, tapi alhamdulillah gitu, belum kayak sub TikTok yang lainnya. Tapi kali ini alhamdulillah banget udah naik jadi 64.000 gitu. Nah, Cece tuh dulu benar-benar berjuang banget main TikTok ini supaya kayak naik gitu ya, karena TikTok ini kan masih baru-baru banget ya di sosmed. Nah, banyak banget tuh yang ngincer kayak main TikTok, tapi waktu itu Cece dibilang alay segala macam. Tapi Cece tetap kayak berusaha gitu dan ngelakuin hal-hal ini supaya video Cece tuh masuk di beranda orang dan orang tuh bisa kenal Cece. Nah, sebelum Cece masuk ke videonya dan tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video Cece. Jadi biar kalian tuh ninggalin jejak tuh yang positif gitu ya, dan kalian tuh selalu dukung Cece lagi gitu. Oke? Langsung aja ke videonya. Nah, buat yang pertama nih, ada yang tanya, Kak, kenapa video aku kok gak masuk FYP ya? Sebenarnya video kalian tuh masuk FYP. Kayak mana sih ngelihat kalau video kalian tuh masuk FYP gitu di TikTok gitu ya. Nah, TikTok ini beda sama like. Kalau like Bigo Live itu dia tuh kayak bisa ngelihat kayak kita tuh mau nyetel video yang mana gitu, sama kayak YouTube gitu istilahnya. Kayak oke, TikTok sama YouTube tuh beda. Kalau YouTube dia kalau misalnya kita klik, kita masuk berapa kali orang yang nonton. Tapi kalau TikTok kan kita kayak scroll gitu, kita nggak bisa milih video apa yang mau kita putar gitu kan, kecuali kalau kita itu udah nemuin kayak link orangnya atau nama orang. Misalnya kayak kita mau lucu-lucuan nih, nah kita mau lihat punyanya si Ria Ricis, nah kita cari profilnya Ria Ricis. Tapi kalau kita lihat di beranda kan kita tuh langsung kayak keputar otomatis gitu. Nah, itu dilihatnya dari mana sih, Kak? Dilihatnya itu dari jumlah view di bawah video kalian. Jadi kayak di sini. Nah, ini kan di bawah video aku ada yang 1000, ada yang 2000 gitu. Nah, itu tandanya video kalian tuh masuk FYP orang kayak gitu. Nah, video kalian tuh keputar. Kalau misalnya di sini ya kayak 1000 2000, berarti video kalian tuh keputar di 2000 orang, keputar di beranda TikTok orang, dan orang tuh mungkin scroll terus keputar gitu. Nah, itu yang dinamain masuk FYP gitu. Tapi kendalanya, aku pernah dapat WA dari seseorang gitu ya, kayak dia ini anak SMP, anak Bandung kalau nggak salah, aku lupa. Dia ngomong katanya, Kak, tapi video aku tuh nggak masuk FYP. Aku bilang, semua video tuh pasti masuk FYP, bang. Pakai apa masuk FYP kok gitu ya? Nggak mungkin nggak masuk FYP gitu. Terus kayak mikir juga, masa iya sih nggak masuk FYP gitu ya? Aku tanya, nama TikTok kamu apa? Tuh dikasih tahu sama dia, aku buka dong, dan ternyata bener. Jadi followers dia itu masih 20 berapa gitu, masih 20-an, masih kayak pemula banget. Tapi sayangnya aku nggak tahu kenapa video dia itu view-nya 0 semua.
Jadi bener kata dia. Nah, tapi aku tuh nemu kendala-kendalanya kenapa sih video mereka itu nggak masuk FYP gitu. Nah, sewaktu dulu aku tuh suka gunain cara ini buat biar video aku tuh tertarik gitu ya. Dulu aku tuh mulai banget, baru seminggu main TikTok, followersku tuh baru 50 kalau nggak salah. Nah, aku udah buat tutorial caranya di sini di atas, tinggal kalian klik aja cara nambahin followersnya. Nah, karena hal itu, jadi tiap hari tuh kayak naik gitu. Oke, follow sama following itu kayak nggak sinkron sih, kebanyakan yang aku follow daripada nge-follow aku. Tapi berkat aku follow orang itu mereka bener follow back kayak gitu. Jadi istilahnya kayak aku dapet separohnya gitu follownya. Nah, karena itu video aku tuh mulai masuk FYP. Nah, biar video kalian masuk FYP itu kalian juga perlu yang namanya hashtag. Jadi hashtagnya tuh kayak misalnya di video aku tuh kayak setiap kalian putar ada tulisannya hashtag FYP, kayak hashtag sama-sama belajar. Nah, kalian itu bisa nyari hashtag itu di mana sih gitu. Sebenarnya banyak banget hashtag di situ yang bisa kalian gunain, tapi kalian bisa nyari yang terpopuler itu ketika kalian baru buka TikTok dan mencet ke beranda. Di situ ada kayak ada tulisannya kayak apa ya, kayak tuh sama-sama belajar atau apa gitu. Nah, di situ tuh ada. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat tuh view-nya ada 5,9 view apa kayak berapa 5,9k kayak gitu. Nah, waktu itu apa hashtag yang paling terpopuler gitu ya, kayak itu sering digunain orang. Berarti semakin banyak orang gunain, semakin banyak video kalian tuh diputar orang lagi, ditonton gitu dari hashtag tersebut. Nah, terus hashtag juga banyak berpengaruh sih. Biasanya yang gunain tuh adalah hashtag FYP dong, FYP caps smile gitu, sama-sama belajar. Itu sering banget gunain karena apa, kayak ngaruh banget dan orang-orang pada taruh di setiap apa caption tuh ada itu gitu. Jadi kayak apa ya, dia tuh bener-bener berpengaruh hashtag itu. Nah, selanjutnya apa sih yang diperluin? Yang diperluin tuh like, comment, and share. Nah, jadi semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang share. Sebenarnya kalau like ini apa ya, berpengaruh juga sih, karena dia kayak ngelihatnya paling banyak like kayak 24.000, beratus 100.000 gitu kan, bagus yang ngeliatnya kayak wow berarti orang ini populer nih, wah orang ini berarti viral nih gitu kan. Jadi kayak orang itu tertarik lagi sama video kita. Nah, jadi kayak mana sih caranya aku dulu biar apa ya, biar videonya tuh ada yang like, ada yang komen. Jadi aku tuh dulu tuh punya 4 temen yang main TikTok. Pertamanya aku main TikTok dari tahun 2017, tapi karena aku pernah kayak dibully gitu, dia mau ngomongin sana sini, main TikTok apa sih alay waktu itu sebelum TikTok jadi sosmed gitu. Waktu itu masih ada musikal kalau nggak salah, tapi aku nggak main musikal, aku langsung main ke TikTok waktu itu. Nah, terus apa, teman aku nih aku bujuk, yuk main TikTok kayak gitu. Terus ke temanku, apa sih, enggak lah aku takut kayak kamu, kata temanku gitu. Tapi teman aku nih juga kayak waktu itu masih kayak baru-barunya Sandi SS kalau nggak salah, masih kayak dia itu entah 2017 atau 2018 aku lupa. Pokoknya dia tuh masih pakai baju kuning yang kita orang lagi, yang lagunya itu kayak apa ya, yang kedengar tenang indah gitu-gitu. Pokoknya dia itu bener-bener kayak viralnya di situ, udah banyak yang ngebuatin. Nah, dari situ aku tuh mulai main TikToknya. Terus temen aku ini kayak ngelihat video aku itu, jadi kayak dia tertarik juga mungkin ya, tuh kata dia, gue mau liat video lo. Nah, akhirnya 4 teman aku ini main TikTok juga, tapi dia nggak main, dia cuma kayak nonton doang gitu. Nah, aku guna ini 4 temen aku nih. Jadi aku pinjam HP-nya, aku suruh like, kalau nggak aku suruh komen. Jadi kita tuh berbalasan komen, jadi cuma berempat aja komenan tuh, nggak ada orang lain, tapi cuma berempat doang. Dan sama aku 5 orang kan, jadi kayak berlima tuh komen di situ ngobrol. Nah, ada sewaktu-waktu video aku tuh tiba-tiba tembus waktu itu 300 like-nya dan view-nya itu udah 3.000. Oke, alhamdulillah banget dong, followers sedikit tapi udah banyak kayak gitu kan. Terus dari situ aku tuh kayak ngeh gitu, kalau misalnya berarti semakin banyak orang yang like, semakin banyak orang yang komen, semakin banyak orang yang share, semakin banyak orang yang duetin, video kita tuh bakal diputar lagi ke beranda orang kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang tanya, Kak, kalau nggak punya temen kayak mana? Kalian tuh bisa gunain tangan kalian sendiri. Aku dulu tuh suka banget share linkku sendiri. Kalau nggak, aku tuh suka ngirim ke pesan orang supaya orang tuh ngeliat videoku dan pasti ngeliat gitu. Nah, terutama tuh yang anak-anak banget, karena aku masih mainnya SMA kelas 1. Nah, di situ aku tuh main waktu SMA kelas 1. Tapi kan banyak anak-anak kecil yang baru main ya. Jadi aku share-sharein gitu. Nah, anak-anak kecil itu tuh pada nge-like kayak gitu. Jadi kayak anak-anak kecil nih bisa dimanfaatin, bukan dimanfaatin sih, kayak di apa ya, kayak
dia masih kayak belum tahu gitu dunia persosmedan, jadi kayak masih suka nge-like gitu, dan itu kayak menguntungkan banget kayak gitu loh. Jadi bukan dimanfaatin ya, kayak apa ya, kayak anak kecil tuh ya belum tahu apa-apa gitu, jadi kayak cuma kurang main taunya like gitu doang, itu kayak menguntungkan banget buat aku kayak gitu. Nah jadi aku tuh suka share kayak gitu. Kalau enggak aku suka share link aku taruh di Facebook sama Instagram, di Snapgram gitu, biar banyak yang nonton. Nah pernah sekali nih video aku tuh kena kayak hak cipta gitu, jadi suaranya tuh nggak keluar, aku nggak tahu karena apa. Padahal itu video aku main biasa, tiba-tiba tuh kayak video tuh nggak ada suara tiba-tiba. Terus aku tuh bingung kenapa sih, ternyata kan video aku edit kayak slow-mo gitu. Nah ternyata aku tuh pengguna hak cipta suara orang gitu, jadi suaranya tuh waktu pas aku upload itu masuknya suara aku sendiri, jadi kayak suara dari sound aku gitu, bukan dari sound orang yang aku ikutin. Waktu itu aku masih gunain punyanya Kak Caca Net Party. Nah waktu itu kayak dia masih ada slow-mo gitu, sama pakai punyanya Kak Zid Pro itu. Nah aku pakai punya dia, aku 2 kali kena kayak hak cipta gitu, karena itu suaranya dia tapi aku pakai. Aku juga gak tahu kenapa sih, kebanyakan mereka kan pakai sound sendiri gitu ya, tapi gak kena hak cipta. Tapi punya aku tuh kena hak cipta gitu ya, mungkin karena emang bukan sound aku gitu ya, aku pikirnya ya udahlah, udah lewat juga gitu. Nah jadi aku selama itu aku nggak pernah pakai sound aku sendiri. Kalau misalnya aku pakai sound dan suara aku sendiri, aku tuh selalu download dulu lagunya gitu, baru aku masukin di video kayak gitu. Jadi nggak pernah pakai lagu orang terus aku masukin ke video aku gitu, aku takut kena hak cipta lagi. Nah dari situ aku tuh kayak juga ngerasa view aku kurang, karena kayak yang nonton itu sedikit banget kan. Langsung aku tuh kayak berpikir lagi, berarti kalau aku nyari video orang, misalnya nih contohnya aku pakai soundnya kayak Cahya Nirin ini lagi bikin video slow-mo gitu. Nah di video slow-mo ini banyak banget yang buat pakai suara dia. Ketika aku buat pakai suaranya dia juga, aku masukin video aku di soundnya dia gitu. Nah itu banyak banget yang nonton gitu. Jadi kayak ya orang-orang di situ yang pakai sound itu juga jadi keikutan. Jadi video kita masuk beranda lagi yang pakai sound itu, apalagi sound yang viral gitu. Kayak misalnya waktu itu yang sound BBB calon mantu gitu kan, itu kan viral banget. Nah jadi kayak kita pakai soundnya itu lagi, tapi bukan dimasukin ke video kita pakai soundnya di TikTok. Ngerti lah karena kita kondisinya gini ya. Jadi kayak gitu guys. Nah terus ada lagi nih nanya, Kak aku udah ikutin saran kakak tapi kok video tetap nggak FYP gitu. Nah tadi di awal aku itu udah jelasin ada pengaturan fitur di TikTok buat video kalian itu bisa diputar ke beranda orang lagi gitu ya. Nah video itu udah aku jelasin di sini nih, di video ini, cara biar video kalian masuk FYP. Nah di sini tuh aku udah setel pengaturannya, dan itu jarang banget anak TikTok yang tahu. Dan bener-bener di sini tuh kayak pengaturan biar video kalian itu apa ya, kayak diputar lagi beranda orang secara otomatis ya gitu. Nah buat kalian bisa nonton lagi di video aku yang ini kalau belum nonton, dan sebaiknya kalian setel dulu pengaturan di sini yang video aku ini yang tadi nongol di garis putih sini. Kalian setel dulu videonya, kalian atur, baru kalian lanjut lagi penjelasan aku yang ini dari awal lagi gitu. Jadi biar nyambung gitu. Sebenarnya ini ngacak banget, harusnya setel dulu pengaturan dari TikToknya baru ikutin saran-saran dari aku gitu. Nah buat saran yang terakhir nih, kalian udah pakai caption segala macam. Nah kalian tuh kalau bisa gunain captionnya itu yang menarik, misalnya kayak video aku yang ini ya. Nih coba klik add siapa gitu, pokoknya kalian baca di sini kayak gitu. Nah jadi kayak orang tuh pada komen gitu, jadi biar banyak orang yang komen. Dan video kalian tuh juga harus menarik, dan kalian tuh harus konsisten bikin TikTok. Kayak video kalian tuh tentang apa gitu. Kalau tentang slow-mo ya slow-mo aja, kalau tentang drama aja, kalau tentang dance aja gitu. Jangan yang campur-campur, jadi orang tuh enak ngeliat dan orang tuh nyarinya tuh mudah gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kok tetap aja Kak nggak masuk FYP gitu, berarti ada salah satu dari kalian itu yang kayak apa ya, ada yang kurang gitu. Entah video kalian kurang menarik. Sebenarnya yang buat menarik like, komen segala macam itu video kalian, kalau ke video kalian sendiri ya gitu. Kalau video kalian menarik, orang itu bakal kayak masuk terus di beranda kalian, kayak orang ini bagus nih, bakal ngeklik terus kayak gitu, bakal like, bakal komen, bakal share kayak gitu. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya video kalian tuh harus menarik ya, dan captionnya itu juga harus menarik gitu. Terus kayak aku juga pernah kok pakai kayak yang kalau mau followersnya nambah gitu-gitu, aku juga pernah pakai sekali dan emang menguntungkan banget sih. Cuma aku mikirnya itu merugikan orang, karena itu kan nggak bener ya, kayak cuma mau menambah followers kita gitu.
Nah, mungkin segitu aja video yang bisa Cece sampaikan ke kalian. Jangan lupa tinggalin jejak dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tuh gak ketinggalan setiap Cece upload video baru tentang seputaran TikTok ataupun yang lainnya. Oke? Thank you for watching.